Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan kembali membahas tentang otolisis. Tapi kita saat ini akan membuat donken atau donat kentang dengan metode otolisis. Metode otolisis yaitu kita memberi waktu jeda untuk terigu dan air agar membentuk gluten secara alami. Metode ini cocok untuk yang belum punya mixer, atau yang malas ulen terlalu lama, atau yang sudah ulen tapi memang agak susah kalis. Nah, metode ini cocok untuk kalian coba ya. Tapi sebelumnya, bagi yang belum nonton jangan lupa like, dan bagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Terima kasih. Kita siapkan dulu 100 gram kentang rebus atau kukus, dan ini kita haluskan hingga benar-benar halus ya. Nah, setelah halus seperti ini, untuk kentang kita sisihkan terlebih dahulu ya. Kemudian kita siapkan 250 gram tepung terigu. Saya pakai sakra kembar. Teman-teman boleh pakai tepung terigu lain yang protein tinggi atau protein sedang. Kemudian kita tambahkan 1 sendok makan susu bubuk. Dan ini akan saya aduk rata seperti ini hingga benar-benar tercampur rata. Kemudian saya akan tambahkan 2 butir kuning telur, dan ini saya timbang sekitar 40 gram atau 40 ml. Kemudian saya siapkan air suhu ruang sebanyak 60 ml, dan saya ini akan larutkan dengan 3 sendok makan gula pasir. Dan ini saya aduk dulu hingga benar-benar larut ya gulanya. Untuk air kita sisihkan terlebih dahulu ya. Kemudian saya akan tambahkan kentang yang sudah kita haluskan tadi. Untuk air saya tuang sedikit demi sedikit. Saya tuang separohnya dulu dari 60 ml ini. Kemudian saya akan aduk. Kemudian saya tambahkan lagi sedikit, sekitar 20 ml lagi. Rasa ini sudah cukup untuk air, dan saya akan ulen dulu sebentar pakai tangan, dan pastikan tangan kita dalam keadaan bersih ya. Jadi untuk air totalnya saya memakai sekitar 50 ml aja, dengan penambahan di kadar telur 40 ml, jadi total air semua 90 ml. Kemudian adonan saya diamkan selama 6 jam. Kemudian setelah 6 jam kita lihat seperti apa adonannya. Nah, seperti ini. Dan untuk kentang dia tidak akan basi walaupun kita diamkan selama 6 jam. Untuk adonan sudah mulai terlihat kali seperti ini ya. Dan ini saya akan masukkan bahan selanjutnya. Kemudian saya siapkan 1,5 sendok teh ragi instan, dan saya akan larutkan dengan 2 sendok makan air agar menjadi pasta. Tujuannya agar pada saat kita campurkan di adonan dia mudah tercampur ya. Untuk meratakan raginya kita bisa menggunakan tangan atau dengan spatula. Setelah rata seperti ini, kita akan masukkan 30 gram margarin atau sebanyak 2 sendok makan, 1/4 sendok teh garam, dan ini saya akan ulek sebentar dengan tangan selama kurang lebih 5 menit hingga margarinnya tercampur rata dan adonannya kalis elastis.
Nah, ini sudah kalis. Kita cek kekalisannya. Nah, ini untuk kekalisannya sekitar 80% ya, teman-teman. Kemudian saya taburi tangan dengan tepung dan saya akan ambil adonannya dan saya akan bulatkan dulu. Kita bulatkan seperti ini ya. Kemudian saya akan siapkan lagi tempat yang bersih yang sudah saya olesi dengan minyak tipis-tipis. Dan kemudian ini akan saya frothing lagi selama 30 menit hingga adonan mengembang 2 kali lipat. Setelah 30 menit, adonannya akan mengembang 2 kali lipat seperti ini dan saya akan tekan-tekan agar udara yang terperangkap dalam adonan bisa keluar. Ini saya akan ulen dulu sebentar, nggak perlu lama, hingga udara benar-benar keluar ya teman-teman. Kita siapkan alas dan kita akan bagi adonan. Saya akan bagi adonan ini menjadi 15 bagian dan ini tergantung selera teman-teman ya. Mau membagi adonannya berapa. Dan lakukan ini hingga adonan habis. Saya akan tutup dulu adonannya dengan serbet bersih agar permukaannya tidak kering. Kemudian saya akan tekan-tekan adonan seperti ini dan saya akan bulat-bulatkan. Kemudian saya akan rounding hingga permukaannya mulus. Setelah itu saya akan taruh di atas tempat yang sudah saya beri tepung agar tidak lengket. Dan lakukan ini hingga adonan habis. Kemudian saya akan tekan-tekan adonan. Sebelumnya tangan saya akan beri tepung dulu agar tidak lengket. Setelah itu saya akan bulati adonan dengan spuit. Untuk spuit jangan lupa kita kasih tepung ya teman-teman biar tidak lengket. Dan ini agak lengket karena tadi nggak terlalu banyak saya kasih tepung. Dan lakukan ini hingga adonan selesai. Kemudian kita akan proofing lagi selama 30 menit hingga adonan mengembang 2 kali lipat. Nah, setelah 30 menit adonan sudah mengembang seperti ini ya teman-teman, dan ini siap kita goreng. Jangan lupa untuk urutannya ya. Nah, ini sudah 2 kali saya goreng. Kita goreng dengan api kecil dan usahakan itu kompor udah panas apinya. Saya akan putar-putar seperti ini agar bulatannya itu masih terlihat karena untuk donatnya memang menul-menul banget. Dan ini kita goreng sekali balik aja ya. Kita cukup satu balik aja ya, agar donat tidak menyerap minyak lebih banyak. Dan tunggu sampai matang. Donat siap kita sajikan. Jangan lupa kita tiriskan di tempat yang menyerap minyak. Nah, ini dia donat kentang dengan metode otolisis udah jadi. Hasilnya menul-menul banget, gemuk, gendut, pokoknya montok banget. Ini enak, rasanya pun lembut.
Dan metode ini cocok untuk kalian yang malas ulen lama-lama, yang bisa mempersingkat waktu ulen. Untuk metode semua ada plus minusnya teman-teman, tinggal kita aja lagi tergantung mau pakai metode yang seperti apa. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like bagi yang belum like, dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.